Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu teman-teman. teman-teman. Nggak ada Masih pada suaranya lesu sih. nih, lebih kenceng lagi dong. Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu teman-teman. teman-teman. Nah oke Nah udah pada itu, bangun nggak ya? Sekarang kan hari ini bisa dilihat bangku-bangku depan masih kosong. Aku mau ajak yang di belakang boleh maju ke depan. maju, Yuk masih boleh banyak yang kosong maju. tuh. Dari yang di belakang ada barisannya Hansel, terus ke belakang boleh maju yuk. Terus di situ ada dari barisannya Abel sama yang lain ke belakang boleh isian di depan dulu biar nanti teman-teman yang telat boleh isian di belakang. Isi Jadi nggak bangku di ganggu depan. ibadah kita. Yuk. Di belakang masih ada Leoni, terus Matthew. Boleh maju. Nggak apa-apa, maju aja. Oke, thank you teman-teman. Nah, minggu ini bisa dilihat di slide depan, tema kita adalah show kindness. Nah, untuk pembukaan hari ini, jadi aku sama Cijen punya satu pertanyaan nih teman-teman. Apa sih pertanyaannya? Nah, jadi pertanyaan itu, hal terbaik apa yang pernah kamu lakukan ke teman kamu? Boleh dipikirin dulu ya, hal terbaik yang pernah kamu berikan ke teman kamu. Boleh dipikirin teman-teman, kita kasih waktu 20 detik. 20 detik dari sekarang. Oke, sekarang kita mau pilih dari mereka satu cewek satu cowok. Cijen boleh pilih dulu yang cowoknya. Oke, aku mau pilih nih. Hal terbaik apa yang pernah kamu berikan ke teman kamu? Apa ya? Hal terbaik yang pernah kamu lakuin ke teman kamu. Ya, ya ngasih semangat ya kalau mau ulangan. Jadi kalau kata dia itu, dia ngasih semangat ke temennya yang mau ulangan. Oke. Wah, bagus sih bagus. Kalau Nat gimana nih? Mau Thank tunjuk you Odi. siapa? Aku mau coba tunjuk yang cewek. Em, Siska, aku udah hafal nama kamu. Kenia, Siska, Sally. Yuk Siska, menurut kamu hal apa yang pernah kamu lakuin ke teman kamu yang terbaik? Kayak bisa nge-support dia gitu sih. Thank you Siska, katanya bisa support temennya. Kalau Cijen sendiri gimana Ci? Kalau menurut aku sih, aku lebih sering ngasih kata-kata support, kasih pelukan buat teman-teman aku yang sedih gitu. Misalnya dia lagi sedih, dia lagi bingung harus apa, lagi bergumul. Aku bakal dengan spontan langsung mau pelukan nggak? Kita pelukan yuk, berbagi keluh kesah nggak apa, cerita aja sini. Kalau mau nangis gak apa-apa, ayo nangis aja. Karena kan kita juga bisa loh, kita gak apa-apa nangis itu bagian dari emosi kita. Kalau Nat sendiri gimana? Kalau aku sekarang yang aku lagi alamin itu di kuliah. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, karena aku kuliah teknik industri, jadi di teknik industri itu kita belajar semuanya. Khususnya adalah salah satunya itu dari bagian ilmu IT yaitu coding. Dan coding ini beda banget sama coding yang kita pelajarin di SMA. Jadi biasanya banyak dari kita yang kesulitan. So, menurut aku di saat kita lagi nggak ngerti atau teman kita lagi nggak ngerti, bantuin mereka sih, Ci. Jadi itu cukup membantu dan menurut aku karena dosennya killer juga,
Jadinya itu hal terbaik yang aku bisa lakuin untuk temen aku di bangku kuliah. Keren ya Nat. Oleh karena itu di pagi kita yang indah ini kita ingin menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Teman-teman boleh sambil bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Aku ajak kita semua nyanyi ini satu kali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kebaktian kita pada hari Minggu pagi ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke teman-teman, jadi kan tadi kita habis bahas tentang kebaikan yang pernah kita lakukan ke orang sekeliling kita, ke teman kita. Nah, untuk boleh sama-sama masuki ibadah ini lebih dalam lagi, kita mau sama-sama merenungi kebaikan apa sih yang udah Tuhan lakukan pada kehidupan kita hari lepas hari. Sambil kita boleh menyanyikan lagu Trust His Heart. All things work for our good. True, sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into, sometimes blinds us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind.
you can trace his hand, trust his heart. His is the master plan, and he holds all future in his hand. So don't live as those who have no hope. Our hope is found in him. We see the present clearly, but his is the first and last. And like the tapestry, he's waving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Teman-teman, sekarang aku mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita dan mengambil sikap berdoa. Teman-teman, aku mau mengingatkan kalian tentang apa yang sudah kalian lakukan selama seminggu ini atau bahkan sebulan ini, mengenai dosa-dosa apa yang sudah kalian lakukan. Mungkin kalian berpikir bahwa aku begini, mungkin Tuhan gak nyadar atau gimana, tapi Tuhan melihat itu semua. Oleh karena itu aku mau meminta kita semua buat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sambil merenungi dan juga menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh Aku mau mengajak kita semua mengasihimu, lebih merenungi lebih dalam lagi Yesus, dosa-dosa yang sudah kita Kau yang maha mungkin menyakiti hati tahu, Tuhan lewat ucapan atau perbuatan kita. dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis Ayo di kita minta maaf kepada Tuhan. hidupku. Apa yang kita dosa-dosa kita ini bisa dimaafkan. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap Mari kita setia. nyanyikan lagu ini satu kali lagi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yuk teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas perkenanan tangan Tuhan sehingga kami juga boleh kembali di tempat ini dan mengakui segala dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh ampuni segala dosa kami dan Engkau yang boleh bantu kami ya Bapa, biar Roh Kudus boleh menuntun kami untuk boleh berproses menjadi manusia yang lebih serupa lagi dengan Kristus. Kami sadar bahwa kami lemah dan kami butuh pertolongan tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh membimbing dan menuntun kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kalian semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, untuk menyambut anugerah kita minggu ini, kita akan menyanyikan lagu KJ 387, Ku Heran Allah Mau Beri. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tiada tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Seperti yang teman-teman udah ketahui, tema kita minggu ini itu show kindness. Show kindness itu sendiri artinya adalah menunjukkan kebaikan. Kalau dilihat dari tema ini, sangat menyentuh hati ya, bagaimana kita bisa bersikap untuk merangkul teman-teman kita yang sedang kesusahan, sedang sedih. Kita jadi tahu, lebih tahu, bagaimana cara kita harus merangkul mereka. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun, yuk aku mau ajak kita semua untuk sama-sama siapin hati kita dan kita boleh menyanyikan lagu Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me
This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Kita berdoa ya kawan-kawan ya. Ya Tuhan, teruslah ubah dan bentuk hati kami, supaya kami makin hari sungguh-sungguh semakin serupa dengan Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang murah hati, dan apa yang telah kami alami sepanjang hidup kami menggambarkan betapa Engkau memang Allah yang penuh kemurahan hati kepada kami. Dalam masa-masa kami jauh dari Tuhan, Engkau kembali menjangkau kami. Dalam masa-masa di mana kami melakukan apa yang salah, apa yang jahat, Engkau berbuat baik, mengampuni, menebus kami dari dosa yang kami lakukan. Dan Engkau Allah yang terus menolong kami dalam berbagai peristiwa kehidupan yang membuat kami kembali boleh bangkit, maju, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersiap hati untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya apa yang kami renungkan pada hari ini sungguh-sungguh merupakan bagian yang Tuhan mau tanamkan, yang Tuhan mau taburkan dalam hati kami, sehingga berbuah perkara yang baik, kemurahan hati yang juga boleh kami ungkapkan kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kepadamu ya Allah kami naikkan doa kami, dalam nama Sang Firman yang hidup Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kawan-kawan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi ini untuk tema show kindness, ya, menunjukkan kemurahan hati. Kita akan memperhatikan dua bagian bacaan. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-5, Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16, saya bacakan untuk kita ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Lalu yang kedua dari Lukas 6, Lukas 6 ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, hendaklah kamu murah hati karena sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kawan-kawan, Dalai Lama seorang rohaniawan ya,
mungkin dia tinggal di Taiwan kalau nggak salah ya. Dia pernah bilang begini, kemurahan hati adalah ekspresi luar ya, yang paling alami dari sikap batin yang penuh kasih sayang dan cinta kasih. Ekspresi alami yang paling luar ya dari sikap hati batin yang penuh dengan kasih sayang dan juga cinta kasih. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh Dalai Lama ini bahwa kita memahami, jadi semua sekarang bergantung pada ini ya, pada bagian dalam. Ya, bagian dalam. Semua bergantung pada batin kita yang dikuasai, yang dirasuk oleh apa ya. Kalau orang punya motif atau punya beban cinta yang sangat besar, maka dia akan mengungkapkan di bagian-bagian luarnya, kata-katanya, kemudian ekspresi tindakannya begitu ya, perlakuannya pada orang-orang dengan berbagai ungkapan yang penuh dengan kebaikan, kemurahan hati, ya, kemurahan hati, ya, kebaikan yang terus dinyatakan, dicurahkan begitu ya, dilimpahkan kepada orang-orang yang lain. Nah, dengan demikian maka orang yang murah hati itu mereka nggak lagi bergumul tentang jumlah, ya, tapi mereka lebih tadi ya menggumuli bagian internalnya, bagian dalamnya, tentang bagaimana mereka bisa melakukan kebaikan dengan dorongan cinta, dengan dorongan kasih yang besar. Kalau sudah cinta yang bicara maka jumlah itu biasanya mudah untuk ditentukan, ya. Kalau orang sudah punya dorongan cinta yang meluap-luap maka jumlah itu sangat mudah untuk diberikan ya, dicurahkan kepada orang-orang yang lain. Kalau orang hanya punya kadar baik yang biasa-biasa, maka mereka akan cenderung untuk berpikir lama tentang jumlah berapa yang akan diberi ya kepada orang yang lain. Kalau orang makin minim, makin susah untuk menikmati atau menghidupi cinta, mereka akan makin tertahan untuk memberi. Jadi makin kurang cinta, makin susah untuk memberi, makin pelit orangnya ya. Makin besar cinta yang meluap di dalam, maka mereka akan dengan mudah untuk meluapkan kebaikan-kebaikan, bahkan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, berulang kali kepada orang-orang yang lain. Nah kawan-kawan, dalam Alkitab kata murah hati itu diungkapkan dengan kata Krestotes. Krestotes, agak mirip dengan Kristus, tapi ini pengertian yang berbeda ya. Krestotes. Yang kalau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka dia punya 3 pengertian yang melengkapi ya. Yang pertama adalah gentleness. Ya, gentleness dalam pengertian kebaikan yang disertai dengan keramahan. Kebaikan dengan suatu sikap yang ramah. Dia memberi, iya. Dia berbagi, iya, tapi dengan ekspresi, dengan perasaan yang ramah. Karena ada orang yang ngasih tapi dengan sikap yang biasa ya. Ngasih tapi dengan cara ngelempar. Ngasih tapi nggak ngelihat. Ya, atau ngasih tapi ya batinnya masih wajahnya antara ikhlas atau enggak ikhlas, antara tulus dengan tidak tulus. Tapi kalau orang yang murah hati, dia akan memberi kepada orang lain dilengkapi dengan keramahan. Ada gambaran dari ketulusan, ada ekspresi dari ya keikhlasan yang benar-benar penuh, dan dia memberi dengan tadi ya, dengan ungkapan kasih, dengan cinta. Ya, disertai dengan keramahan. Lalu yang kedua, dalam pengertian yang usefulness, gentleness, usefulness, ya. Suatu tindakan yang memang dilakukan untuk perkara yang sangat berguna. Pemberian yang sangat berguna. Ya, bukan cuma sembarang ngasih. Bukan cuma sembarang melepas, ya, milik bagi orang yang lain, tapi mempertimbangkan, memperhatikan bahwa ini sesuatu yang sangat berguna, yang sangat penting, yang berharga untuk orang lain. Jadi dia menggumuli tentang apa yang ya
apa yang sedang terjadi pada orang lain, apa yang sedang dibutuhkan oleh orang lain, dan apa yang sangat membantu, yang sangat berguna untuk mendukung dia atau untuk menopang dia, begitu ya, dalam rangka memberikan sesuatu yang sangat penting, yang berguna untuk kebaikan atau untuk kemajuan orang lain. Atau juga Chrestotes tadi digambarkan dengan pengertian yang ketiga, moral yang excellent. Ya, suatu nilai yang unggul dalam hati. Sesuatu yang benih yang unggul yang kelak akan berbuah dengan dengan buah-buah yang baik. Kalau dia unggul pasti dia akan berbuah dengan buah-buah yang baik. Ya, dia akan melahirkan banyak perkara yang indah, yang berguna, yang sifatnya untuk memajukan hidup kita, ya, mendukung orang lain untuk makin berubah dan makin bertumbuh. Nah, kawan-kawan, jadi itu pengertian murah hati, ya, suatu makna kebaikan yang disertai dengan kemurahan hati, suatu kebaikan yang memang ini sudah dipertimbangkan, ini sudah digumuli dengan matang, ini sesuatu yang sangat berguna untuk orang lain yang kita bantu. Dan ini berangkat dari nilai yang unggul, cinta kasih, ya, belas kasihan, atau mungkin pengalaman yang baik bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana kita dikasihi, diberkati, disayangi, begitu ya, oleh Tuhan. Nah, dalam buah roh, kawan-kawan, ya, kita ada 9 ya ayatnya, kasih, sukacita, damai, sabar, baik, murah hati, baik, setia. Ya, jadi sabar, murah hati, betul ya? Baik, setia, murah hati, baik, setia. Jadi gini kawan-kawan, bahwa murah hati ditempatkan lebih dulu, ya, lebih dulu, baru kemudian baik, ya, kemurahan hati, baru kemudian kebaikan. Nah, saya membayangkan ini sesuatu yang tentu tidak dengan sembarangan diurutkan begitu ya. Murah hati dulu baru kemudian baik. Mengapa? Karena memang murah hati itu sesuatu yang jauh lebih luas, yang jauh lebih dalam sifatnya. Kalau orang menemukan atau bertemu dengan orang yang kelaparan, dan dia memberikan makanan, itu tindakan yang baik. Ya, memberi makanan pada orang yang lapar itu tindakan yang baik. Kalau kita punya teman mungkin lagi kepepet, nggak ada uang, ya, dan dia mau minjam pada kita beri pinjaman pada dia, ya, tindakan yang baik. Kalau ada orang yang tiba-tiba jatuh dan sakit, kita bantu dia berobat, ya, itu tindakan yang baik. Berikan dia misalkan Hansaplast, berikan dia obat begitu ya, supaya dia lebih bisa tahan sakit, tindakan yang baik. Jadi kebaikan itu sebuah tindakan yang kadarnya tadi ya, mengubah yang buruk menjadi baik. Tadi ada yang lapar bisa makan, ada yang nggak punya uang bisa dapat uang, ada yang sakit bisa dapat obat, ya, itu tindakan yang baik. Nah, kalau yang murah hati ini dia lebih lebih dalam sifatnya dan lebih besar nilainya. Kalau orang murah hati dia akan begini. Kalau ada orang yang tadi ya, dia nggak punya uang dan dia butuh pinjaman, kita kasih pinjaman ke orang itu, dan kita bilang begini, ini ya, kalau kamu ada uang boleh kembalikan, kalaupun tidak ada nggak usah kembalikan. Itu orang yang murah hati. Dia punya tingkatan yang lebih besar, punya kebaikan yang lebih ekstra. Dia punya kebaikan yang melahirkan efek kejut, gitu ya, kepada orang yang menerimanya. Kebaikan yang buat kemudian orang merasa bahwa
ini lebih daripada sekedar baik. Tadi ya kalau kita berikan pinjaman, bilang begitu, kalau kamu ada uang boleh kembalikan, kalaupun tidak, ya tidak perlu kembalikan. Atau pada waktu dia mau mengembalikan, kita bilang nggak usah, pegang aja buat kamu nanti buat nyambung hidup lagi, begitu ya di hari depan. Jadi kebaikan yang tuh ada sisi kejutnya, ada sisi bonusnya, ekstra ya dari kebaikan yang kita lakukan. Atau begini, kalau ada teman yang sakit, misalnya ya, kalau kita nelpon dia itu sudah baik, ya nelpon nanyain kabarnya gimana atau ngedoain dia itu tindakan yang baik. Kalau kita nelpon berkali-kali, hari ini telepon nanya kabarnya, besok telepon lagi nanya kabarnya, nanti lusa telepon lagi nanya kabarnya, itu menggambarkan tindakan yang lebih dari kebaikan yang umum. Ya, kalau orang mungkin hanya sekali nelpon nanya kabar, cukup, sudah baik karena nanya kabar. Kalau orang yang murah hati tidak akan nelpon beberapa kali, nanya kabar, memastikan bahwa dia yang kita kasihi ini dalam kondisi yang makin membaik, makin berpulih. Itu tindakan yang menggambarkan tadi ada kebaikan yang ekstra, yang lebih, tindakan yang penuh dengan kemurahan hati. Kalau ada orang yang sakit, bahkan sampai kita belikan obat atau bawa dia ke rumah sakit, kita bayarin lagi misalkan pengobatannya begitu ya, itu gambaran dari kemurahan hati yang sudah bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, menggambarkan ada efek kejut yang susah untuk ditemukan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dunia yang dingin dengan cinta kasih, ya. Jadi ini gambaran dari kemurahan hati, ya ada nilai unggul yang mendorong kita untuk berbuat cinta yang jauh lebih besar. Tahun 2017 ada seorang perempuan yang mengendarai mobil malam-malam gelap, ya malam sepi di Amerika. Dan pada waktu dia mengendarai mobilnya dia kehabisan bensin dan dia terpaksa berhenti di jalan yang sepi, ya di malam yang gelap. Dan dia tidak bawa uang cash. Dan tiba-tiba ada seorang pengemis atau seorang yang tunawisma, yang gelandangan yang menghampiri mobilnya karena dia takut keluar begitu ya, karena malam yang gelap dan sepi, dia takut keluar dan dia hanya bisa buka jendela kecil saja. Dan ketika si gelandangan nanya apa yang terjadi, apakah kamu butuh bantuan, dia bilang kepada gelandangan itu, ya mobil saya habis bensin dan saya tidak bawa uang cash. Ya. Nah rupanya tiba-tiba ya diam-diam si gelandangan ini ya dia bilang ke wanita itu, kamu jangan keluar dari mobil, kamu tunggu di mobil saja, saya mau pergi ke sebentar begitu ya. Nah rupanya diam-diam dia pergi ke pom bensin dan dia beli bensin dengan sisa uang yang dia punya, $20 yang diceritakan ya, $20 yang dia punya, dan dibelikan itu untuk bensin dan dia bawa ke wanita itu. Kemudian mobilnya diisi bensin, kemudian nyala kembali mobilnya. Dan ketika mau berangkat, si wanita bilang ke gelandangan ini, ya terima kasih banyak dan saya kalau kita bertemu lagi saya akan balas kebaikanmu. Ya. Lalu mereka kemudian berpisah dan ketika tiba di rumah, si perempuan sangat bersyukur sekali bahwa ada orang yang susah, orang yang harusnya butuh dibantu, rupanya masih punya kemurahan hati yang luar biasa. Tadi ya dia berbuat baik kepada orang asing karena dia memang ya sejauh dia butuh bantuan barangkali ya, dia butuh bantuan, dia sekarat, dia darurat ya, maka kemudian dia dibantu walaupun itu orang asing. Dan sekalipun dia punya uang yang sangat terbatas, namun dia gunakan itu untuk berbuat baik ya, secara penuh maksimal kepada orang yang darurat. Nah, ketika perempuan ini sampai di rumah, dia menggumuli terus apa yang sudah dia alami. Kemudian dia share peristiwa itu, kisah itu ke medsosnya dan dia lakukan penggalangan dana untuk gelandangan ini. Dan rupanya tanpa waktu yang cukup lama, sebulan saja ya, terkumpullah dana 5,3 miliar. Ya. Kemudian ketika
terkumpul semua dananya, dia bertemu lagi dengan gelandangan ini dan dia serahkan semuanya. Ya, dia serahkan semuanya, kemudian gelandangan ini menerima dengan, wah, kita bayangkan ya betapa terharu, betapa dia terkejutnya, dia menerima sesuatu yang mungkin nggak pernah dia bayangkan, kebaikan yang melampaui apa yang mungkin pernah dia duga-duga. Ya, mungkin dia hanya berharap ya ada orang yang kasih mungkin $1, $2 begitu ya. Dan tiba-tiba hari itu dia menerima 5,3 miliar. Ya. Dia terima itu dengan penuh bahagia, dengan sangat bersyukur. Dia belikan rumah yang cukuplah buat dia tinggal dan juga mobil buat dia berkendara. Sisanya begitu ya, dia bagikan kepada lembaga yang mengurus para tunawisma. Ya. Jadi rupanya dia belajar untuk mengatakan cukup bagiku sekian, ya, dan dia masih memikirkan, masih memperjuangkan nasib orang lain lagi yang lain supaya punya menerima kebaikan yang sama baiknya, gitu ya, supaya yang lain juga bisa terbantu dan mereka tertolong. Jadi saya kira ini suatu kisah yang menggambarkan tadi ya, ada kemurahan hati yang luar biasa. Ada orang yang membantu orang lain tanpa pandang bulu, tanpa mempermasalahkan kamu dari kalangan mana, kamu dari suku mana, kamu dari daerah mana, ya, enggak begitu. Dan dia memberikan sesuatu yang ya, kalau orang kan umumnya berbuat baik selama enggak merasa rugi, ya, berbuat baik dengan kadar yang jangan sampai mengganggu atau mengancam dia di kemudian hari. Jadi memberi ya, kalau dia punya umumnya ya, kalau dia punya $20 maka ya berikan aja ya $1 kepada orang lain, ya. Yang penting masih ada sisa yang aman untuk diri sendiri, untuk meneruskan hidup begitu ya ke hari-hari yang berikutnya. Tapi dia enggak. Dia memberikan ya semua yang dia punya untuk menolong orang lain. Ya, ini kemurahan hati yang saya gambarkan ini ekstra sekali ya. Ada efek kejut, kok bisa ada orang yang seperti ini? Kok bisa ada orang yang harusnya dibantu kok malah membantu? Ya, harusnya dia minta-minta kok dia malah memberi, bahkan yang lebih begitu ya kepada orang yang lain. Dan juga perempuan itu tadi juga menunjukkan hal yang sama. Harusnya dia bisa nyimpen ya, 5,3 miliar itu angka yang fantastis. Yang kalau dia punya hati yang curang atau hati yang culas, ya, dia akan nyimpen sebagian, dia akan berikan yang sedikit kepada orang yang lain. Tapi rupanya pengalaman merasakan kebaikan yang ekstra tadi membuat dia juga untuk melakukan hal yang sama, memberikan kebaikan yang ekstra, yang bahkan sangat mengejutkan ya kepada gelandangan yang dia temui. Ini menggambarkan kemurahan hati yang luar biasa. Nah, di Alkitab juga ada kisah yang bikin orang jadi jadi bingung. Ya, kok bisa Tuhan ini berbuat begini, ya? Tuhan Yesus bilang begini, bahwa hal kerajaan surga itu seperti seumpama orang yang punya kebun yang sangat luas dan dia butuh pekerja-pekerja untuk bekerja atau untuk mengelola kebunnya. Dia pergi ke pasar memanggil para pekerja, ada yang bekerja dari jam 9 pagi, ya. Ada yang kerja jam 12 siang dengan upah ya. Upah sehari kerja itu satu dinar. Ya, anggaplah misalkan sekarang ini 100.000 ya per hari kerja. Jadi jam 9 ada yang kerja, 12 ada yang kerja, jam 3 juga ada yang kerja, jam 5 sore juga ada yang masih dicari ya. Dan mereka bekerja dengan dengan jam kerja hanya sampai ke jam 6. Ya, jam 6 mereka harus selesai bekerja dan mereka harus menerima upah. Jadi rupanya jam 9 dapat upah 1 dinar, jam 12 kerja dapat upah 1 dinar, jam 3 kerja dapat upah 1 dinar lagi, jam 5 kerja cuma sejam kerja gitu ya, upahnya sama 1 dinar. Dan ini dalam sistem dunia kerja pada umumnya ini enggak biasa. Ya, enggak biasa.
Orang umumnya kan di tadi ya, diupah kerja dengan durasi ya 7 dan 8 jam kerja, baru kemudian dapat upah yang lengkap, ya upah yang utuh 1 dinar. Tapi rupanya Tuhan ini tadi ya punya kemurahan hati yang besar. Pokoknya kamu kerja di kebunku, entah kamu kerja 8 jam, entah kamu kerja cuma 6 jam, entah kamu kerja cuma 3 jam atau cuma sejam, upahmu sama 1 dinar. Nah, rupanya ada yang komplain. Ya, ada yang komplain, ada yang nggak terima. Ya. Jadi mereka yang kerja dari jam 9 mereka komplain, "Loh, kok kami kerja dari pagi sampai sore cuma 1 dinar. Sementara mereka yang baru kerja cuma 3 jam atau bahkan yang kerja baru 1 jam dapat upah yang sama seperti kami yang kerja 8 jam." Mereka tidak terima. Ya, mereka marah. Ya. Nah, kemudian ya Tuhan bilang, "Ya mengapa kamu marah? Apakah kamu iri?" Nah, ini masalahnya nih ya. Jadi ancaman-ancaman terhadap murah hati itu ini ya. Apakah kamu iri kepadaku karena aku murah hati kepada orang lain? Ini masalah ancaman yang mengganggu atau yang menghambat orang kemudian untuk bermurah hati, yakni perasaan yang iri kepada orang lain. Ya, iri itu kan merasa begini bahwa kok dia bisa kayak gitu? Harusnya saya yang begitu. Atau ya seperti ini ya, bahwa kok dia bisa dapat lebih daripada yang saya terima. Ya, orang yang iri itu adalah orang yang dia nggak ikhlas, ya, nggak ikhlas mendapat sedikit dibandingkan dengan orang yang lain. Ya, harusnya dia sama dengan yang lain, harusnya dia bahkan lebih daripada yang lain. Ketika dia mendapatkan lebih sedikit dari yang lain, maka dia merasa tadi ya iri hati. Dia sudah membentengi diri supaya kemudian ya apa yang ada padanya itu jangan sampai hilang, bahkan apa yang bukan miliknya bisa ditambahkan kepadanya supaya dia makin bertambah-tambah. Sehingga orang yang iri itu kemudian orang yang juga sekaligus orang yang pelit, yang kikir ya kepada orang yang lain. Ini kawan-kawan yang ya perlu kita latih dalam diri ya. Murah hati itu baik itu merupakan buah roh. Buah roh. Dan itu baru akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan kuat, tertanam dengan mantap ya dalam hati kita sejauh kita dipimpin, dikuasai, sejauh kita membuka diri dengan dengan luas, dengan lapang untuk Tuhan dalam rohnya itu menguasai batin kita. Ya, meresapi atau merasuk hati kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh yang membuat kita kemudian ya punya belas kasihan yang ekstra, punya cinta yang sama seperti Tuhan. Ya. Yang kemudian membuat kita ya mudah untuk bersikap ramah, tulus, ikhlas ya kepada orang-orang yang lain. Ya nanti kalau kita dikuasai oleh roh Tuhan, maka akan mudah untuk mengatakan bahwa oke, kamu diberkati lebih besar, memang itu sudah bagianmu, itu sudah anugerah Tuhan bagimu, itu sudah pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan bagimu, dan terimalah itu dengan sukacita, syukurilah itu dan gunakan dengan baik. Bagiku mungkin lebih sedikit, tapi saya yakin bahwa inilah bagian Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan kepadaku, dan aku menerima ini, aku mensyukuri ini, dan aku akan kelola ini dengan maksimal untuk perkara-perkara yang baik. Itu orang yang saya kira diresapi atau dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan ya. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki di situ, tidak ada perasaan yang marah, yang kecewa, apalagi dendam pada orang, begitu ya di situ. Yang ada hanyalah perasaan yang cinta, ya, kasih dan sayang kepada orang lain. Itu yang ada, yang muncul. Ya, dan ini yang Tuhan mau kita latih diri supaya
cinta itu makin tadi digambarkan dalam Matius makin bercahaya, makin bersinar, ya, bersinar dalam pandangan kita, dalam ekspresi kita, kata-kata kita, perlakuan kita, yang semata-mata hanya menggambarkan tentang eh, ya kebaikan, ketulusan, berteman, bersahabat hanya dengan motif yang yang positif, yang baik begitu ya. Tidak ada niat-niat yang ya orang bilang jangan ada udang di balik batu, jangan ada kepentingan yang sifatnya egois dan sempit, jangan ada motivasi yang sifatnya mau mengacaukan, meruntuhkan, menghancurkan orang yang lain. Jadi yang ada ya semua yang ada hanyalah perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus. Ya, ini yang mau kita bangun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan bilang murah hatilah, ya, sama seperti Tuhan adalah murah hati. Saya kira semua kita adalah orang-orang yang sudah merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Dan saya pernah merasa sangat patah hati, merasa sangat pedih hati waktu remaja ya. Waktu itu kami mau jalan-jalan ke Ancol. Saya punya gereja saya dulu di Dadap, Kosambi Timur, GKI Kosambi Timur ya. Suatu waktu kami mau rekreasi jalan-jalan ke Ancol dan ada anak yang nggak dapat tiket. Dan saya dapat tiket waktu itu ya, tiket ke Ancol. Dan saya merasa begitu patah hati, merasa begitu sedih ketika tahu ada anak yang sangat pengen ke Ancol dan dia tidak punya akses, tidak punya tiket ke Ancol. Saya sampai mikir gimana caranya ya supaya dia bisa dapat tiket. Kemudian saya coba nanya-nanya ke orang, ada nggak tukang fotokopi yang fotokopinya itu warna? Ya warna kira-kira yang sama bisa di print atau dicetak sama dengan tiket yang saya punya. Ya. Saya sampai nanya ke orang begitu ya, ada nggak yang begini? Waktu saya remaja mungkin belum ada kali yang fotokopian atau yang print bisa warna-warni begitu ya. Dan saya begitu gelisah, begitu nggak tenang. Sampai kemudian saya nawarin, ya sudah kamu aja yang berangkat ya. Ya karena lihat dia sangat pengen, sangat ingin gitu ya, mau berangkat ke Ancol. Nah, rupanya untung akhirnya guru pembimbing kami waktu itu dia akhirnya upayakan ya satu tiket yang lain begitu ya untuk anak yang ini. Jadi kira kami semua bisa berangkat ke Ancol ya. Dan itu itu mewarnai perasaan saya terus-menerus ya. Sampai hari ini walaupun itu hal yang kecil tapi itu keinget bahwa ya saya itu orang yang mudah iba sama orang. Kalau ada orang datang ke rumah dan dia cerita, apalagi sampai ceritanya terharu dan dia nangis, ini hati nih kayaknya nggak bisa tenang, nggak bisa diam, ya. Selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan kepada orang itu. Dan ya dari pengalaman yang kami alami di tempat kami tinggal, ada banyak cerita, ada banyak kisah di mana kemudian orang datang ke rumah, orang telepon ke kita untuk minta bantuan, ya, untuk minta pinjaman dan kita selalu berpikir, oke, kita lakukan yang terbaik, kita berpikir menggumuli sejauh mana kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Dan itu kami upayakan terus, kami lakukan bahwa kita ini orang-orang yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan sama kita, ya. Betapa berlimpah-limpahnya, betapa berulang kali Tuhan itu sudah baik sama kita dan dalam berbagai bentuk Dia memberikan kebaikan kepada kita, kepada kami. Ya. Bahkan saya merasa saya dulu ini orang yang dulu sangat garang, sangat kasar, jahat dan
Tuhan itu masih bermurah hati kepada saya. Ya, dan itu pengalaman yang kemudian saya terus renungkan. Saya dulu ada di posisi yang juga tidak menyenangkan, tidak menguntungkan. Saya dulu ada di situasi di mana saya hidupnya ngelawan Tuhan, begitu ya. Dan saya merasa saya sudah ditangkap Tuhan dan saya sudah dibawa Tuhan jauh dari situasi yang dulu dan sekarang jadi ada di posisi yang berbeda. Ya. Dan itu membuat saya berpikir bahwa kalau ada orang yang butuh pertolongan Tuhan lewat kita mesti berpikir hal yang sama ya. Berbuat baik tanpa pandang bulu, berbuat baik bahkan lebih daripada apa yang biasa diperbuat oleh orang lain. Berbuat baik dengan motivasi yang tulus, motivasi yang ikhlas ya. Tanpa ada perasaan yang curiga, yang benci, yang kami selalu belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah kami pinjamkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai masalah utang itu membuat hubungan kita dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam bertetangga jadi hancur hanya karena masalah uang. Tadi ya, bahwa orang yang murah hati bukan lagi mikirin soal jumlahnya berapa, tapi hati yang kemudian meluap dengan kebaikan yang ekstra, sehingga jumlah itu bukan lagi jadi masalah. Ya, yang penting hubungan teman kita, hubungan persahabatan kita, hubungan keluarga kita tetap baik, itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih penting daripada jumlah yang pernah kita lepaskan kepada orang yang lain. Jadi murah hatilah karena Tuhan sudah murah hati kepada kita. Ya, hari ini kalau ada mungkin yang coba ditantang oleh Tuhan untuk berbuat baik, maka coba gumuli dengan dorongan cinta yang besar dan rasakan bagaimana kemudian Tuhan akan menolong kita untuk memberi dengan jumlah yang enggak lagi dipusingkan, ya enggak lagi diragukan, enggak lagi ditahan-tahan. Ya kawan-kawan ya, selamat bermurah hati, selamat mensyukuri kemurahan hati Tuhan yang sudah kita terima dan makin ke depan akan semakin dimudahkan untuk melakukan kebaikan dengan lebih leluasa, ya, dengan lebih mudah kepada orang-orang yang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Ya, thank you untuk Pak Marto sharingnya, untuk firman Tuhannya juga. Ya minggu ini teman-teman, tadi kan Pak Marto ada bilang kemurahan Tuhan ya. Kita mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Nah salah satu kebaikan Tuhan adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam minggu-minggu ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman, ada kita sendiri ada Kamis Putih, ada Jumat Agung tentang kematian Tuhan dan Paskah. Jadi teman-teman boleh ikut dan kita boleh merasakan tentang salah satunya adalah kebaikan Tuhan, yaitu adalah Tuhan yang mau lahir dan mati bagi kita semua. Itu salah satu kebaikan Tuhan yang baik sekali yang boleh kita alami dalam hidup kita. Mari saya ajak kita untuk berdiri. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita ikrarkan pengakuan rasuli bersama dengan gereja segala abad pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, rakyat darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, orang kudus, pengampunan dosa,
bangkitkan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang mau kita doain. Yang pertama itu ada kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua itu ada gereja kita sendiri. Yang selanjutnya itu kita mau berdoa untuk rangkaian ibadah Paskah. Dan terakhir kita mau berdoa untuk camp remaja. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh berjalan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar Tuhan dari Pak Marto Tuhan. Engkau yang boleh berkati terus Tuhan pelayanan beliau Tuhan, biar kiranya pelayanan beliau semakin dahsyat Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin menaikkan beberapa pokok doa ya Tuhan. Pokok doa yang pertama kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk para pemimpin yang bertanggung jawab memimpin negeri ini supaya boleh memerintah dengan bijaksana dan biar kiranya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya kita mau berdoa untuk gereja kita, berdoa supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita di gereja ini. Berdoa juga untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan supaya boleh semakin memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kiranya gereja ini juga akan selalu menjadi gereja yang nyaman untuk bisa dijadikan tempat beribadah. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya aku mau ajak teman yang laki-laki untuk mendoakan rangkaian ibadah Paskah mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan terakhir ibadah Paskah gabungan. Berdoa untuk setiap orang yang terlibat untuk melayani dan juga berdoa untuk semua yang dipersiapkan biar kiranya ibadah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Mari kita angkat pokok doa ini. Dan untuk yang perempuan aku mau ajak untuk mendoakan camp remaja, berdoa untuk panitia yang udah dibentuk dan akan mempersiapkan acara tersebut. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Engkau yang boleh pimpin hidup mereka Tuhan untuk 1 tahun ke depan lagi Tuhan. Biar kiranya mereka boleh semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit Tuhan.
Engkau yang boleh angkat penyakitnya Tuhan, dan Engkau juga yang boleh berkati Tuhan obat yang mereka minum dan juga orang-orang yang boleh merawat mereka Tuhan. Tuhan, inilah segenap pokok doa kami. Kami tahu Tuhan Engkau mendengar doa kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh menjawab sesuai dengan waktu-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke teman-teman, hari ini kita ada persembahan bulanan juga mingguan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan, nanti Cici Koko yang di belakang boleh bantu. Oke, sambil kita mau bawa persembahan kita mau sama-sama nyanyikan lagu NKB 208, Tak Berwaktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Ajak teman-teman yang udah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri dan kita mau menyanyikan lagunya. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur liang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berikut yang kami berikan uang persembahan kami Tuhan yang mungkin tidak seberapa ini Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa berguna bagi gereja ini dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman disilakan untuk duduk lagi. Oke, jadi kita sambil mau cerita-cerita nih Cici, apa yang udah didapat dari tema tadi, dari firman yang tadi dibawain oleh Pak Marto. Kalau aku sih jadi teringat akan dua hal nih ya.
Yang pertama, aku keinget soal rasa iba. Aku juga sama seperti Pak Marto, orangnya gampang teriba gitu ya sama orang lain. Kayak ngeliat, oh dia lagi sedih, membutuh tempat untuk curhat. Jadi kadang aku paling sering dapat mereka curhat kalau nggak soal cinta, soal keluarga. Tapi kadang tuh itu membuat aku bingung gitu, kadang komentarin mereka. Karena kan yang jalanin kehidupan tuh mereka. Aku nggak bisa banyak komentar dong. Karena kan yang ngejalanin tetap mereka gitu. Aku cuma bisa kalau kamu butuh tempat cerita, butuh tempat untuk menangis atau gimana, oke silakan sini gitu cerita, aku bisa kasih kamu pelukan. Terus yang hal kedua, aku teringat baru-baru ini di minggu ini ada salah satu teman aku yang ngutang. Jadi waktu itu aku kan lagi persiapan buat SNBT juga, aku juga gak kerja karena lagi mau fokus belajar gitu buat kuliah. Nah di situ kan karena aku nggak berani minta uang ke orang tua aku nggak enak itu, jadi aku nabung sendiri dari sisa uang buat ikut tryout. Waktu itu uang aku nggak terlalu banyak dan pas-pasan banget buat ikut tryout itu. Tapi di satu sisi ada temen dekat aku yang lagi butuh uang. Terus aku mikir di situ, ntar kalau tryout gimana kalau aku kasih ya. Tapi pada akhirnya kan bisa ngasih jalan ke aku buat ngasih uang ini ke dia. Jadi dia merasa bersyukur, dia berterima kasih. Dan Tuhan tuh mengembalikan itu dengan mama aku bilang, udah gak apa, kamu ikut aja tryout nanti mama yang bayarin. Jadi di situ aku teringat kembali sih. Tapi yang buat yang utang jangan lupa ya dibalikin, itu tetap uang. Kalau Nat sendiri gimana nih? Kalau aku, satu hal yang aku highlight dari yang tadi dibilang Pak Marto adalah perbuatan kita, kemurahan kita, kebaikan kita itu semacam reflektor dari apa yang kita rasain, apa yang kita lakuin dalam kehidupan kita. Orang lain bisa lihat teman-teman. Jadi sebagai orang-orang, anak-anak yang udah merasakan kasih Tuhan lewat teman-teman yang ada di gereja, lewat kasih Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu kita boleh sama-sama untuk belajar, untuk boleh mencerminkan kasih itu, kemurahan itu, kebaikan itu ke teman-teman di sekitar kita. Ya mungkin belum tentu loh mereka bisa ngerasain seperti itu juga kayak kita. Dan oleh karena itu aku mau ajak kita semua untuk boleh sama-sama ambil tekad kita sambil kita boleh menyanyikan lagu Mereka Perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, tidak
sejati. Mereka perlukan. Aku ajak kita semua untuk nyanyi lagu ini sekali lagi sambil bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang hilang. Kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Pada Pak Marto dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sudah begitu baik, begitu murah hati kepada kami. Baik melalui keluarga yang merawat kami, pendidikan yang membuat kami juga makin bertambah-tambah dalam hikmat, dalam wawasan yang baik, dan juga dalam berbagai bentuk kebaikan lain, sehingga kami boleh ada pada hari ini dalam kondisi yang sangat baik. Dan terutama Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu murah hati kepada kami manusia yang tergambar dari peristiwa yang sedang kami maknai dalam masa raya Paskah ini. Engkau bahkan sampai menyerahkan cinta yang terdalam, yang terungkap dalam kesediaan untuk memberi, berkorban, bahkan memberikan nyawamu sendiri untuk kami dalam rangka menebus kami, orang-orang yang berdosa ini, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah merasakan kemurahan hati Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan Tuhan, sekarang kami diperhadapkan pada orang-orang yang juga membutuhkan atau menantikan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang perlu cinta Tuhan, mereka yang perlu cahaya, kasih cahaya kebenaran, mereka yang terhilang, mereka yang menderita, yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan dengan dorongan, perasaan, pengalaman, cinta bersama dengan Tuhan, mendorong kami juga untuk mengungkapkan cinta kepada orang-orang yang lain. Dengan demikian mereka juga boleh merasakan betapa dalamnya, betapa indahnya hidup dalam cinta kasih-Mu. Dan mereka semakin memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami siap untuk Engkau utus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menghantarkan cinta kasih, kemurahan hati Tuhan kepada semua orang,
tentu hanya dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu yang mau menyertai dan melengkapi seluruh karya kami. Kawan-kawan, terimalah kuasa, pimpinan, dan berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai dan sukacita dalam Kristus Yesus, serta pimpinan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus bersama dengan engkau hari ini sampai selama-lamanya dalam mengungkapkan kemurahan hati dan cinta kasih Tuhan. Amin. Hosana, 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 amin, amin, amin. Sambil teman-teman tetap bangkit berdiri, kita kembali menyanyikan lagu Mereka Perlukan satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Teman-teman boleh duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai teman-teman, boleh tolong PPT. Kwartalisan Minggu 2 April 2023. Next.
Untuk teman-teman yang baru datang, welcome. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Next. Untuk tema minggu ini 2 April 2023 ada Show Kindness atau kemurahan dibawakan oleh Pak Marto. Minggu depan, 2 minggu lagi 16 April 2023 ada Goodness and Me atau kebaikan dibawakan oleh Pak Markus. Next. Job pelayanan. 2 April minggu ini tadi pemimpin liturginya ada Nat sama Jenny, PP-nya ada Casey, BWDS-nya ada saya sendiri Devina M, PIC-nya ada Cheryl dan PB, MCCG-nya ada Devina EM. Untuk 2 minggu lagi 16 April pemimpin liturginya ada Konius, PP-nya Yolanda, BWDS-nya ada Vanessa, PIC Mitzi, MCCG-nya ada Franz. Next. Job pemusik minggu ini ada pianisnya tadi ada Jolin, gitarisnya Joan, singernya ada Billy, kahonnya ada Melvin. Untuk 16 April pianisnya ada Hazel, gitarisnya Elvis, singer ada Bella dan Marvel, kahonnya ada Hansel. Job Mulmet minggu ini, soundnya ada Daniel, slide Odi, switcher Rebecca, kamera belakang ada Novel, dan kamera depan Steven. Untuk 16 April, soundnya itu ada Yosua B, slide-nya Livia, switchernya ada Lina, kamera belakang Melinda, dan kamera depannya ada Grace. Job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Hana, absennya Irving, Asher dan kolektannya ada Jennifer, Priscilla, Nicholas, dan Wilson. Untuk 16 April itu PJTD-nya ada Keisha, absennya Albert A, Asher dan kolektannya itu ada Monique, Jesslyn O, David sama gue Matthew. Next. Nah seperti yang tadi udah disinggung sama Ko Edi, kita minggu ini udah memasuki masa Paskah, ada beberapa rangkaian ibadah sebelum Paskah nih guys. Yang pertama ini ada ibadah Kamis Putih dengan tema melangkah di jalan kesengsaraan. Dibawakan oleh Pak Marto Marbun, itu di hari Kamis ya, 6 April jam 7. Boleh next. Selanjutnya itu ada ibadah Jumat Agung dengan tema Salibmu Kurangkul Teguh. Itu hari Jumat tanggal 7 April, ada 2 sesi, yang pertama itu jam 6:30 pagi, dan yang kedua itu jam 9 dibawakan oleh Pendeta Lina. Next. Selanjutnya ini hari Sabtu, jam 8 April, tanggal 8 April, ini Sabtu Sunyi dengan tema Harapan dalam Duka. Dibawakan oleh Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang. Itu jam 6 pagi sampai jam 9 guys. Selanjutnya, nah ini ibadah Paskah. Jadi kita Paskahnya itu digabung dengan KU ya guys, jam 9. Dengan tema Tuhanku Sungguh Hidup dibawakan oleh Pendeta Deborah. Jadi kita gabung sama KU ya guys minggu depan. Next. Pembinaan Alpha itu ada Ready to Grow KTB, Beta bertumbuh dalam pelayanan dalam KTB juga, Omega ada temanya teruskanlah dalam KTB. Jangan lupa KTB dan hubungin Cici Kokonya guys. Next. Gemoy kan? Thank you and happy Sunday. God bless. Tes, oke. Boleh ditampilin PPT yang aku titip tadi pagi? PPT, poster.
poster Paskah Pemuda. Ya, bukan poster apa. Oke, aku mau remind lagi buat halo, halo, halo. Ya, hai, happy Sunday semuanya. Ya, aku mau remind buat teman-teman kan tadi udah dikasih tahu nih sama siapa yang tadi publik? Oh, Devina. Kalau ada Paskah minggu depan di kebaktian umum. Nah, tapi aku pengen ajakin teman-teman yang udah tuir-tuir nih. Gue, siapa lagi nih yang udah tua-tua di sini, Alinda dan kawan-kawan dan sejenisnya. Ya. Buat datang ke ibadah Paskah Pemuda gitu ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 9 juga, jam 12 gitu ya. Temanya Behind the Silhouette, ini gak kelihatan banget ya BTW paling depan gue. Ya, jangan lupa datang buat teman-teman yang mungkin gak bisa kebaktian umum jam 9, boleh juga datang jam 12. Oke, itu aja, thank you. Oke, habis ini teman-teman, MC CG hari ini aku sebelumnya